Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh penjuru tanah air. Salam budaya, salam sehat dan salam perbatasan. Kami dari RRI Entikong akan mempersembahkan obrolan budaya dari wilayah Beranda NKRI. Dan acara ini juga dapat Anda dengar dan saksikan di aplikasi smartphone, RRI Playgo, TV kabel, @Nin Media TV, channel 20 dan di UCTV channel 130 dan di website www.rri.co.id dan FM 100.7 MHz. Datang ke pasar membeli bunga, ke pasar membeli mawar melati. Ada tersebar di seluruh Indonesia. Salam sembah kami dari batas negeri. Tak kenal maka tak sayang. Malam hari ini saya sudah bersama narasumber yang sangat kompeten dalam bidang seni dan budaya. Kami dari Batas Negeri akan memperkenalkan satu budaya dalam adat istiadat pernikahan di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, wilayah perbatasan. Sebelah kanan saya sudah hadir Bapak Asin selaku Ketua Komunitas Budaya Sekayam. Selamat malam Pak. Selamat malam, salam budaya. Dan selanjutnya saya juga sudah bersama Ketua MABM Budaya Melayu Sekayam Bapak Taufikur Rahman. Selamat malam Pak. Selamat malam, saya biasa dipanggil dengan Pak Ngah. Pak Ngah ya? Akrabnya. Akrabnya Pak Ngah. Dan selanjutnya Ketua Sanggar Pedaring Melayu Sekayam Bapak Kamarudin. Selamat malam Pak. Selamat malam. Kalau tadi Pak Ngah, kalau Pak Kamarudin? Biasa dipanggil Pak Long. Pak Long. Yang ketua. Kalau Pak Asin Pak? Pak Teh panggilannya. Baik, sebelum saya akan berbincang-bincang jauh tentang budaya pernikahan Melayu Sekayam, mungkin ada satu kata untuk Melayu Sekayam yang ada di wilayah perbatasan. Saya pengen dengar dulu dari Pak Asin Pak. Terima kasih. Kami dari Komunitas Budaya Sekayam dalam hal ini menjadikan menghidupkan budaya, dan insya Allah kawan-kawan di budaya bisa hidup juga dari budaya. Amin. Kalau ini panggilannya Pak Ngah, silakan Pak Ngah. Satu Kalau kata. kami dari MABM selalu mengisyaratkan bahwa Melayu itu bisa. Melayu itu bisa. Oke. Kalau Pak Long? Kita kebetulan dari Sanggar Pedaringnya yang memang membidangi masalah seni, mengangkat seni. Yang pasti kita selaku Melayu Kecamatan Sekayam ini ingin budaya tetap lestari. Amin. Baiklah, kita lanjut ke perbincangan kita pada malam hari ini tentang Melayu Sekayam dalam adat istiadat pernikahan. Saya dan juga pendengar, pemirsa RRI ini pengen tahu ini Pak, apa saja tahapan dalam upacara adat perkawinan masyarakat Melayu Sekayam. Saya mulai dengan Pak Ngah dulu, silakan. Terima kasih. Jadi secara filosofi adat istiadat di dalam upacara adat perkawinan masyarakat Melayu itu pada umumnya mengacu kepada pepatah Melayu yang disebutkan tadi. Pertama, tak kenal maka tak cinta. Yeah. Kedua, tak cinta maka tak sayang. Yang ketiga adalah tak sayang maka ente dibuang. Itulah judulnya. Jadi filosofi tersebut mengisyaratkan adanya pacaran alam Melayu itu ada zaman dulu. Ada dulu ya? Ada, namanya bemayon. Bemayon? Ya. Cuma secara teknis apabila dia bemayon tidak boleh face one face. Artinya satu muka dengan satu muka. Jadi bemayon itu mengisyaratkan bahwa sang cewek kalau mau ketemu cowok mesti bawa salah satu muhrimnya. Oh begitu. Apakah adeknya, apakah keponakannya dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya kalau berdua tabu, tidak boleh. Oh tidak boleh. Ya, itu judul yang pertama. Yang kedua, apabila dalam urusan pacaran ini sudah munculkan ketertarikan dari kedua belah pihak, terutama dari kalangan sang cowok maupun dari sang cewek, biasanya hal ini langsung sampai kepada orang tua atau wali si perempuan. Nah, akhirnya memunculkan satu fase formal yang dimulai dalam proses yang tidak bisa dihilangkan dalam adat istiadat dan budaya sampai Melayu. Sekarang Pak Ngah? Sampai sekarang. Oh sampai sekarang. Mulailah dari adat merisi, di situ dimulai. Yang kedua mau melamar, yang ketiga bertunang,
keempat itu ngantar uang, kemudian sirih bosar hingga perkawinan. Dan perkawinan ini diakhiri dengan acara tepung tawar tijak telur. Oh sebenarnya. begitu. Baik. Itu yang masih ada. Kemudian di dalam proses perkawinan itu sendiri yang sekarang boleh dikatakan ditinggalkan, biasanya calon mertua, yang namanya calon mertua ini atau mertua dari pihak perempuan mengisyaratkan pada zaman dulu kala bahwa calon menantu dia pengantin lelaki itu mesti hataman Al-Qur'an. Oh, Nah, itu yang menjadi persyaratan hataman Al-Qur'an yang seperti adanya sekarang kayaknya itu sudah ditinggalkan. cukup menantang kalau saya ya. Cukup menantang. Jadi sang calon pria, sang calon laki-laki wajib Wajib. melaksanakan hataman Al-Qur'an. Wah, ini satu Sebelum tantangan masuk besar ke begitu, fase- Pak. fase yang selanjutnya. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan dulu. Oke, baik. Selanjutnya, apakah ini wajib, Pak, tahapan itu dilakukan sampai saat ini, khususnya untuk adat istiadat pernikahan budaya Melayu Sekayam? Jadi keenam tahapan itu termasuk tepung tawar tadi, pijak telur dan hataman Al-Qur'an itu sudah merupakan gimana ya? Kewajiban yang harus dilaksanakan. Jadi sudah merupakan satu keharusan. Namun zaman sekarang, zaman now ini, zaman milenial kan orang biasanya dibawa dengan cara berdagang. Ya. Boleh dikurangi enggak, boleh ditawar enggak, boleh sebagainya. Jadi kadang-kadang kedua belah pihak menyikapi hal tersebut dengan bermusyawarah. Oh, begitu. Mana yang memang sakral tetap dipertahankan, sementara yang berupa kegiatan hanya pelengkap saja biasanya mereka menghilangkannya. Bukan apa-apa karena faktornya sekarang mengumpul satu keluarga besar tidak seperti dulu. Ya. Kalau dulu satu balai karangan hanya balai karangan toh. Kalau sekarang keluarga besar balai karangan ada abangnya di Kembayan, ada keponakannya di Pontianak. Keluarga besar harus Keluarga kumpul besar semua harus begitu ya. kumpul. Jadi ada hal-hal yang tertentu yang tetap dipertahankan dan ada hal-hal lain yang tidak terlalu penting dihilangkan atau dibuang. begitu. Dan itu tidak merusak acara atau adat perkawinan itu sendiri. Berarti ada musyawarah dari keluarga itu dari sendiri kedua belah begitu ya. pihak. Nah. Ya, saya juga pengen tahu nih, sudah lama, sudah hampir 30 tahun, apa sih makna dari tahapan-tahapan tersebut itu, Pak Ngah? Makna ini secara eksplisit itu tidaklah terlalu mendetail pengertiannya. Namun makna dari tahapan tersebut adalah ini hubungannya dengan adab aja sebenarnya. Nah, jangan yang namanya adab ini tata krama atau sopan santun. Nah, itu menjadi pondasi adat budaya kita. Oh, begitu. Sementara menurut hukum syariat Islam dan sebagainya itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Oh ya. Kalau masalah calon pengantin mungkin wanitanya asal Melayu Sekayam, tapi suaminya mungkin dari Pontianak atau dari Sambas. Itu bagaimana, adatnya sama atau dikolaborasi? Nah, masalahnya sekarang bahwa filosofi Melayu itu adalah satu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oh, Jadi iya. tidak mengenal istilahnya, oh calon saya ini orang Padang atau calon saya ini orang Bugis dan sebagainya. Jadi lintas, sifatnya lintas. Yang kedua, budaya Melayu ini mengedepankan harkat dan martabat. Jadi untuk mengedepankan harkat dan martabat ini, satu filosofi lagi, kami tidak akan jual juriat. Itulah judulnya tadi. Oke, baik. Itu tadi pendengar ada makna tersendiri dan juga cara masyarakat adat budaya Melayu tentang pernikahan tadi, di mana bumi dipijak di situ langit kita junjung. Nah, kita juga pengen tahu nih, siapa saja sih yang boleh melaksanakan? Mungkin ke Pak Teh dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang melaksanakan adat dan budaya perkawinan secara Melayu khususnya ya. Dalam hal ini boleh dikatakan seluruh masyarakat Melayu yang beragama Islam biasanya. Ya. Ya, adat-adat ini biasanya dilaksanakan. Dalam hal pelaksanaannya kita tidak memilih apakah dia dari golongan bawah dan golongan atas. Jadi semua sama, semua boleh melaksanakan adat dan istiadat perkawinan yang seperti dijelaskan oleh Pak Ngah tadi di atas. Boleh dilakukan siapa saja. Siapa saja. Berarti di mana tempat pesta pernikahan itu dilakukan begitu, Pak? Iya. Oke, apakah hanya boleh dilakukan kalangan tertentu saja? Karena saya mengetahui ada
beberapa Melayu yang mungkin sangat kental dengan adat istiadatnya. Ada yang juga dibuang sedikit-sedikit. Itu gimana? Untuk siapa saja kalangan tertentu saja saya rasa tidak ada. Ya. Memang dari sejarah dulu yang biasa melakukan adat dan ritual ini biasanya kaum-kaum kerabat kerajaan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga rakyat-rakyat jelata pada zaman itu juga mereka melaksanakannya. Cuman biasanya tidak melebihi acara yang dilakukan oleh keluarga-keluarga kerajaan dalam arti hal etika. Tapi pada dasarnya khusus kami komunitas budaya Sekayam pada saat ini tentu untuk melestarikan budaya-budaya yang lama yang biasa sudah mulai dilupakan dan ditinggalkan oleh masyarakat. Sebenarnya itu keharusan dilaksanakan ritual-ritual atau adat perkawinan yang rentetan tadi itu. Kami dari komunitas budaya Sekayam dalam hal ini mencoba membangun dan menggali kembali, mengajak masyarakat Sekayam ini, ayo kita bangkitkan kembali adat-adat yang lama yang kita rasa sudah mulai banyak ditinggalkan. Oke, baik. Itu tadi ada beberapa makna dan juga tahapan-tahapan kalangan siapa saja yang melaksanakan itu tidak ada kalangan tertentu ya, Pak Teh ya. Ya, itu tidak bisa ada. dilaksanakan khususnya untuk Melayu Sekayam yang melakukan pernikahan. Pendengar, itu tadi beberapa hal yang juga memberikan kita manfaat, mengetahui seperti apa makna, ada tahapan dan hal-hal yang wajib dilakukan khususnya untuk masyarakat budaya Melayu Sekayam tentang budaya pernikahan. Dan kita akan lanjut lagi, kita akan kulik lebih dalam terkait dengan pembahasan kita malam hari ini. Kita akan jeda sejenak, saksikan tarian Zapin dari Sanggar Pedaring Kecamatan Sekayam. Kita lanjutkan dengan japin masal. Supaya mau berjapin, ibu-ibu ini yang ingat japin baik langkah 8, langkah 9 maupun langkah 12, kita sama-sama berjapin bola. Terakhir. Ya, boleh tepukan untuk japin masal.
selang-seling. Sekayam lagi satu, habis itu sekayam satu, habis itu sekayam, terakhir Cik Ujang.